cepat untuk dan semoga untuk itu kita mulai aja Pak. Kita mulai dengan bacaan basmalah kita bersama-sama. Dan untuk kali ini kita akan bahas masalah wakaf, apa itu wakaf dan definisi dan faedahnya akan kita bahas, dan tentunya seperti biasa materi 45 menit Pak. Materi 45 menit dan tanya jawab 15 menit. Itu kepada Ustaz langsung aja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Para kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Aqwam, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi yang cerah ini kita sama-sama berusaha bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan kita teruskan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dari ibadah kita, baik pada pagi hari ini dan pada hari-hari sebelumnya, mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Salawat salam semoga tetap sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baiklah, pada pagi hari ini kajian kita mengenai wakaf. Wakaf, kita mulai dari pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Secara lugah, secara bahasa, arti etimologi. Sedangkan secara syarak, secara istilah, secara terminologi, wakaf artinya menyerahkan hak milik pribadi kepada badan atau organisasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan tujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari seluruh ibadah kita apapun bentuknya, tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun mengkaji fikih, mengkaji tauhid, mengkaji apa saja, itu tujuannya kita hanya satu, yaitu dalam hidup ini kita mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, itu kita sudah pasti mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Pengertian wakaf itu menyerahkan hak milik pribadi kepada badan atau kepada organisasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ya. Kemudian hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah hukumnya. Harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik seseorang,
tapi berubah menjadi milik Allah semata-mata. Sudah untuk Allah. Ya. Jadi tujuannya sudah kita serahkan untuk umum dan tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi tidak ada yang milik secara pribadi. Harta wakaf tidak boleh dijual belikan. Kalau sudah diwakafkan itu nggak boleh dijual. Kemudian nggak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan pada keluarga, pada anak cucu. Ya. Kemudian pahala harta wakaf akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, karena termasuk sedekah jariyah. Jadi sedekah itu bermacam-macam. Nah, kalau sedekah jariyah itu yang terus mengalir sekalipun kita sudah tidak ada. Disebutkan dalam surah Yasin, Inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sekarang dulu kita nggak ada. Kemudian nggak ada itu artinya mati. Kemudian kita dihidupkan. Setelah itu nanti kita dimatikan. Setelah kita mati nanti dihidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta. Sebenarnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis, kata Allah, ma qaddamu, amal-amal yang bersifat pribadi. Sholat, ini pahalanya pribadi. Baca Al-Quran pribadi. Nah, tapi ada amal itu yang sifatnya umum, peninggalan, menjadi asal. Nah, yang ditulis oleh Allah, ma qaddamu, amal yang sifatnya manfaatnya untuk pribadi. Terus juga ya wa asarahu, amalnya berupa peninggalan. Ini kita sekarang lagi bangun masjid. Terus sebagian harta kita gunakan untuk menyumbang pembangunan masjid ini. Ini walaupun nanti kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, sudah meninggal, ini masuk asar, masuk amal yang ditinggal, yang membekas, yang bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, oleh anak cucu kita. Nah, itu asar-asar peninggalan itu Allah tulis wa atharahu wa kulla syai'in, dan semuanya ahsainahu, Allah simpan. Ya, Allah simpan, dihitung, disimpan. Di mana disimpannya amal itu? Fi imamin mubin, ay fi lauhil mahfuz. Jadi amal yang sudah kita lakukan, baik yang manfaatnya untuk pribadi kita atau memberikan manfaat secara umum berupa wakaf, ya, berupa amal jariyah, itu oleh Allah semuanya oleh Allah ditulis, dicatat, dan catatan itu oleh Allah disimpan. Ya, simpanannya Allah ini tidak terjangkau oleh manusia, dan filenya itu pasti aman. Ya. Kalau kita punya dokumen kita itu nggak aman, kita simpan di file di flash disk, ya, itu kena virus, dibuka blank, hilang. Kita simpan
berupa tulisan, ya, di buku atau di apa, kebanjiran, hilang, ya, kebakaran, hilang. Tapi kalau Allah yang nyimpen, ya, Allah yang nyimpen itu dijamin aman. Nanti kalau kita sudah berada di alam akhirat, semua Allah buka, dibuka. Nih catatan perjalanan hidup kamu, juga. Nah, setelah dibuka, di situ la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua Allah nyatetnya itu semua rinci, nggak ada yang kelewatan. Terus Iqra kita baca. Nih udah dibuka filenya, baca. Ini catatan hidup kamu. Iqra kita baca. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini, hari kiamat, ya. Apa yang telah kamu lakukan nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Kalau sudah di hari kiamat itu sudah final. Kalau masih di alam kubur itu masih bisa. Maka ada disebut jariyah. Jariyah itu artinya orangnya sudah tidak bergerak, sudah melakukan sesuatu, ya, di dunia, tapi terus pahalanya masih mengalir. Itu ketika masih dunia ini berlaku. Alam kubur masih. Tapi kalau sudah nanti di hari kiamat itu udah final. Cukup. Iqra kita baca kafa binafsikal yauma. Kafa yauma, hari kiamat. Kafa, cukup. Nggak bisa berubah. Nah, sedekah jariyah yang kita lakukan itu masuk kelompok daripada amal yang mengalir. Walaupun sudah meninggal, itu masih terus memberikan aliran pahala. Nih sering kita baca. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu. Dalam hadis yang lain disebut idza mata benu Adam. Ya, sama saja redaksinya ada dua. Ada idza matal insanu, ada idza mata ibnu Adam. Apabila telah meninggal manusia, ya. In qata'a, terputus amalnya illa min salasin, kecuali tiga yang gak akan putus. Walaupun orangnya sudah tidak melakukan, tapi masih investnya itu masih terus berjalan, masih mendapatkan bagian dari apa yang dia lakukan. Itu tiga. Satu, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah masuk dalam sedekah jariyah, yaitu wakaf. Wakaf itu masuk sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang akan mendoakan. Ini urutannya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Tiga-tiganya ini merupakan asal peninggalan. Orang sudah meninggal, ini amal masih terus bisa dinikmati. Ya. Sedekah jariyah disebut yang pertama. Kenapa disebut paling awal? Karena sedekah jariyah ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya paling mudah. Paling mudah di antara tiga ini adalah sedekah jariyah. Orang kaya bisa melakukan, orang miskin juga bisa melakukan. Karena sedekah itu, ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisarra'i wal dharra'i, dalam keadaan lapang kaya atau dharra dalam keadaan miskin. Hanya kadarnya yang berbeda. Di saat banyak duit, sedekahnya gedean. Di saat duitnya dikit, harus tetap sedekah. Cuman nilainya, nominalnya yang kecil. Jadi orang sedekah itu seperti bambu yang terapung di air. Kalau airnya tinggi, bambunya ikut tinggi, ikut naik.
Kalau airnya surut, ya kan, bambunya juga ikut turun. Nah, tapi sedekah itu tetap, makanya disebut di awal karena semua bisa melakukan. Ya, tinggal beberapa kadarnya. Kemudian yang nomor 2 ilmu. Nah, ini sudah sedikit agak sulit. Ya, nggak semuanya orang bisa mempunyai ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Kalau yang sedekah syariah sifatnya umum. Nah, kemudian yang lebih sulit lagi mencetak anak yang soleh. Apalagi di zaman sekarang ini terlalu banyak tantangan, baik itu berupa media, bacaan, televisi, kemudian pergaulan, waduh, segala macam. Mencetak anak soleh itu sulit. Nah, tapi tetap harus kita lakukan nih. Mau bisa 1, bisa 2, bisa 3-tiganya. Nah, kalau bisa kita 3-tiganya. Kalau nggak bisa minimal daripada salah satu, yaitu sedekah jariah. Pasti bisa semuanya. Sedekah jariah itu. Nah, jadi ini wakaf masuk bagian sedekah jariah. Sedekah itu sifatnya umum, nanti terbagi-bagi. Ada sedekah wajib disebut zakat. Ada sedekah yang ngalir yaitu sedekah jariah, yaitu wakaf. Ada sedekah yang sifatnya umum, pemberian pada fakir miskin, termasuk berkata yang baik, segala macam ini masuk dalam kategori sedekah. Sedekah itu sifatnya umum. Nanti kalau yang wajib disebut zakat. Kalau yang mengalir disebut wakaf dan seterusnya. Syarat-syarat wakaf. Syaratnya wakaf, 1, barang yang diwakafkan harus milik sendiri. Harus menjadi milik pribadi. Kalau yang mau diwakafkan itu nggak boleh yang masih bersengketa, yang masih milik rame-rame. Harus dipisahkan dulu. Ya. Kalau milik rame-rame bisa, tapi harus ada kesepakatan semuanya. Ya. Kalau masih yang milik syarikat istri bersama, yang satu ingin menyedekahkan sedekah jariah yaitu wakaf, yang satu masih tidak, nggak bisa, nanti yang mana? Harus jadi milik pribadi dulu. Kemudian orang yang mewakafkan atas kehendak sendiri, nggak boleh dipaksa. Mau keluarga, mau siapa saja nggak boleh maksa. Kita sebagai pimpinan, kemudian punya anak buah, lalu ada uang yang menjadi yang masih di tangan daripada pimpinan. Ini nggak bisa nih, nggak saya kasihin, harus diwakafkan ini, harus disedekahkan, nggak bisa. Harus atas dasar kerelaan, nggak boleh dipaksa. Kemudian yang ketiga, barang yang diwakafkan adalah barang yang tahan lama. Jadi bedanya begitu. Kalau wakaf itu sedekah, tapi barangnya berupa barang yang tahan lama, seperti tanah, ya kan, bangunan, buku-buku, Al-Quran, kendaraan, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, ya, dan lain-lain. Pokoknya barang yang tahan lama itu bisa diwakafkan. Kita di rumah punya meja, nggak dipakai. Kemudian kita melihat di masjid membutuhkan meja, karena panitia zakat nggak ada mejanya. Misalnya nih, kita bawa dari rumah masjid, saya wakafkan ini meja saya untuk dimanfaatkan di masjid. Jadi wakaf. Kita di rumah punya Al-Quran, nggak baca-baca. Orang jumlahnya banyak, yang dibaca cuma 1, yang lain ada tuh nggak dibaca. Bawa ke masjid. Nih, saya wakaf untuk masjid Al-Aqwam. Ini Al-Quran 5 buah. Jadi wakaf. Itu Bapak Ibu ada di rumah, Al-Quran yang di sini dibaca oleh jamaah, itu yang baca dapat pahala, yang wakaf yang lagi duduk di rumah ikut dapat
pahala wakafnya. Ibunya, bapaknya sudah tidak ada, sudah almarhum. Al-Qur'annya masih dibaca di Masjid Al-Aqwam. Itu sudah ada di alam barzah, mendapat kiriman pahala daripada yang dibaca Al-Qur'an oleh jamaah. Sampai kapanpun, sampai Quran itu tidak ada, sampai rusak. Jadi yang diwakafkan barang-barang yang tahan lama. Punya kendaraan bisa diwakafkan ke masjid, punya mobil 2, wakafin buat masjid 1, buat operasional sana kemari. Ada yang begitu? Ya, mudah-mudahan ada. Punya kontrakan, ya, punya kontrakan ada 10 pintu. Nah, ini umur saya sudah sekian. Ini takut udah gak lama lagi, ya. Yang buat anak 2. Ini yang 2 lagi buat Masjid Al-Aqwam. Wakafin buat Masjid Al-Aqwam berupa 2 kontrakan. Ya, tetap dikontrakan ke orang lain, tapi hasilnya setiap bulan untuk masjid. Wah. Kalau di Jawa itu banyak orang punya sawah wakaf. Yang paling banyak wakafnya itu masjid Yayasan At-Taqwa. Yayasan At-Taqwa Kiai Nur Ali almarhum. Itu luar biasa itu tanahnya. Itu banyak orang yang wakaf itu masjid, berupa tanah di sana. Jadi nggak mesti harus yang pas dibangun. Bisa di mana saja. Nanti diambil apanya? Diambil hasilnya. Gitu. Kemudian yang keempat, ada ikrar yang jelas. Kalau mau wakaf harus ada ikrar. Saya wakafkan harta saya yang ini kepada Masjid Al-Aqwam. Kemudian diserahkan kepada pengurus. Gitu. Tapi lebih kalau dibuktikan secara tertulis. Nah, sekarang sudah ada badan wakaf. Nah, pemerintah sudah menyediakan ada badan wakaf Indonesia ini melalui undang-undang sudah. Jadi lebih jelas nanti. Jadi wakaf diurus surat wakafnya. Ini masjid kita udah punya kan? Sudah ada surat wakafnya. Nah, itu supaya di kemudian hari tidak ada yang menggugat. Kalau sudah berupa ada sertifikatnya, sertifikat wakaf, gitu. Kan kita yang terjadi di belakang hari kita nggak tahu, ya kan? Makanya kalau wakaf, baik masjid, musola itu diurus surat wakafnya, ya, untuk menjaga-jaga apa yang terjadi di kemudian hari. Berikutnya keutamaan dan manfaat sedekah. Ya, manfaatnya yang pertama memperoleh kebaikan. Ini surat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan. Kamu enggak akan mendapat gelar al-birra di sisi Allah. Enggak mendapat gelar kebaikan di sisi Allah sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kalau kita belum bisa menafkahkan sebagian harta kita untuk wakaf, untuk sedekah, untuk kepentingan umum, kita nggak mendapat gelar al-birra. Kalau ingin mendapat gelar al-birra di sisi Allah, mendapat gelar orang baik di sisi Allah, maka harus harus rela, ya, untuk menyedekahkan sebagian harta, ya, di jalan Allah. Ketika ayat ini turun, ini Sayyidina Umar langsung menyeleksi harta yang dia punya. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar langsung, mana harta saya yang terbaik? Dicari-cari. Oh, saya punya sebidang tanah yang ada di Khaybar.
Itu tanah benar-benar subur sekali. Kalau ditanamin kurma, kurmanya luar biasa. Ya. Dari sekian harta Sayyidina Umar yang dia miliki, harta itu, kebun itu yang terbaik. Maka langsung oleh Sayyidina Umar diikrarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, inilah harta saya yang terbaik, yang saya cintai, saya serahkan kepada engkau. Sehingga Sayyidina Umar pertama kali mendapat gelar Al-Birro dari ayat ini. Nah, kita akan menyusul berikutnya. Supaya kita mendapat gelar Al-Birro, mendapat gelar kebaikan di sisi Allah. Berikutnya, manfaat daripada sedekah, apalagi wakaf, yaitu balasan yang berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Jadi kalau kita berinfak, ya, satu minimal oleh Allah dibalas 700. Kita berinfak untuk masjid ini 1000 menjadi 700.000. Kalau 1000, kalau 1.000.000 dan seterusnya. Jadi nggak ada orang yang berinfak lalu menjadi jatuh miskin. Karena ini ayat. Orang berinfak itu pasti hidupnya itu tambah sejahtera. Gitu. Baik zahir maupun batin. Jadi orang berinfak itu hidupnya akan lebih sejahtera. Enggak ada ceritanya orang infak lalu bangkrut. Orang sedekah lalu bangkrut. Kalau orang pelit, harta diulur-ulur buat dagang, buat ini, jatuh bangkrut banyak. Tapi kalau orang infak menjadi bangkrut, orang sedekah, orang wakaf jadi bangkrut nggak ada. Karena ini ayat. Ya, tinggal kita ini seberapa jauh keyakinan kita. Karena Allah udah pasti. Kalau ayat Al-Quran nggak ada sifatnya itu ragu-ragu. Sifatnya itu pasti. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Berikutnya, sedekah itu menghapus dosa, menghapus kesalahan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul ma'a. Sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Ya. Jadi semua sedekah, semua kebaikan itu menutup. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Semua kebaikan itu adalah menghapus daripada sayyi'ah. Kebaikan hasanah termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul ma. Berikutnya masih manfaat sedekah yaitu menyelamatkan dari neraka. Orang yang dermawan, yang berinfak, yang berwakaf, yang bersedekah,
itu selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Kata Nabi, asakhiyu, orang yang dermawan, ya, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Manusia suka dengan orang yang dermawan. Di kampung ada orang kaya, dermawan. Semua orang kampung itu suka. Di kampung ada orang kaya, pelit. Semua orang jadi kebalikannya. Qaribun minan nas. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang dermawan jauh dari neraka. Kebalikannya, kata wal bakhilu, orang bakhil, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Manusia enggak ada suka. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar. Kalau orang bakhil dekatnya ke neraka. Masuk surga jauh, sama Allah jauh, sama manusia jauh. Makanya menyelamatkan dari neraka. Ini kata Nabi, bentengilah diri kalian dari neraka walau dengan sebuah kurma. Bisyikil tamrin, walau hanya sebelah kurma. Jadi misalnya ada kurma satu, karena benar-benar nggak punya, walaupun hanya punya kurma satu mau dimakan, ada orang minta, ada belah. Ya, saya sebelah, kamu sebelah. Walaupun hanya segitu itu adalah sebagai benteng dari api neraka. Ya apalagi banyak. Walau musik kita terakhir, manfaat sedekah obat bagi orang yang sakit, obat bagi penyakit, obat bagi orang sakit. Ini sering kita. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Punya penyakit sono kemari berobat nggak sembuh, banyak sedekah sembuh. Bahkan orang yang banyak sedekahnya, insya Allah selalu sehat, jauh dari penyakit. Kenapa? Karena ketika orang bersedekah itu menenteramkan hati. Ketika hati tentram, itu sudah merupakan benteng daripada penyakit zahir. Penyakit batin sudah jelas. Penyakit zahir, karena penyakit itu kan termasuk berpusat kan dari dalam. Kalau hatinya gak tenang, hatinya gelisah, itu gampang menimbulkan penyakit. Kalau hati tenang, orang bersedekah itu ada kepuasan batin. Orang terima itu selalu kurang. Kalau orang memberi itu puas, ya kan? Kita bisa memberi orang 5.000, yang memberi puas, ya. Tapi yang dikasih cuma 5.000, tambahin dong. Gitu. Jadi kalau orang memberi itu hatinya itu ada kepuasan, ada tenang. Ya ini, jadi habis dari bahasa wakaf, baik pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, barang-barang yang bisa diwakafkan, kemudian manfaat wakaf, dan seterusnya sudah kita bahas. Untuk itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, masih ada waktu kan? Ya, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya supaya terjadi komunikasi tentang pembahasan ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mana yang duluan? Boleh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah wakaf tadi. Ada seorang anak menerima warisan dari orang
Karena warisan tadi sudah diatasnamakan anak tadi. Maka anak tadi diwakafkan ke mushola. Tapi anak tadi bilang ini hasil apa pahalanya saya serahkan kepada ayah yang sudah meninggal dan istri saya masih hidup. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbuatan yang sangat terpuji. Jadi anak menerima warisan dari orang tuanya, lalu oleh anak diwakafkan. Warisan tadi itu diwakafkan ke mushola atau ke masjid Al-Aqwa. Ketika dia wakaf, dia berikrar, ini pahala wakaf. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum daripada ibu saya. Bagaimana? Itu sesuatu yang diperbolehkan dan sangat terpuji. Lalu pahalanya untuk siapa? Sebelum Allah menyampaikan pahala itu kepada kedua orang tuanya, maka yang wakaf itu sudah mendapat pahala wakaf duluan. Jadi ini, kalau urusan pahala itu jangan disamakan dengan urusan benda. Kalau benda, duit misalnya, duit dikirim untuk ditransfer ke saudara, ke anak, ke bapak. Ya, yang transfer yang berupa duit ya udah kosong. Duitnya diterima di sana, di sini kosong. Itu kalau benda. Tapi kalau pahala tidak begitu. Kalau pahala itu yang berbuat sudah dapat duluan, ya kan? Ditujukan kepada siapa? Itu sampai. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu itu dermawan. Cuman dermawannya itu ketika sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia dermawan. Begitu dia masuk Islam, nggak lama dia meninggal. Dia meninggal. Akhirnya anaknya datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal ketika dia dalam Islam, dia belum berbuat. Karena ketika dia dermawan itu, dia belum masuk Islam. Kan kalau belum masuk Islam, amal itu nggak diterima. Amal itu harus disertai amanu baru wa amilus sholihan. Kalau nggak ada iman, amal itu nggak ada. Nah, celakanya itu baru masuk Islam meninggal, maka anaknya ngadu kepada Rasul. Jadi ketika dia sudah Islam, dia belum infak. Karena sudah keburu meninggal. Ya, bagaimana ya Rasul? Jika ini ada harta saya infakkan, saya niatkan untuk ibu saya yang sudah meninggal. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, shadaqta." Iya, bagus sekali. Betul. Jadi yang menginfakkan, yang menginfakkan anaknya, diniatkan untuk ibunya yang sudah meninggal. Pas dengan pertanyaan wajib. Jadi ini jelas-jelas terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Jadi boleh, ya, boleh. Bapak, ibu, anak dia berwakaf, yang wakaf dirinya diniatkan untuk keluarganya itu boleh, sah. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya non muslim, sudah keburu meninggal. Kemudian anaknya wakaf diniatkan untuk orang tuanya sudah meninggal yang non muslim itu, begitu kan? Nah itu yang nggak bisa, itu yang nggak sama. Jadi syarat orang beriman, syarat orang bisa menerima itu harus yang beriman. Gitu. Kalau tidak beriman itu nggak bisa. Ketika Nabi Nuh anaknya kan meninggal dalam keadaan kafir anaknya. Nabi Nuh dia berdoa kepada Allah, ya Allah, itu kan keluarga saya, ya, itu kan anak saya, selamatkan ya Allah, gitu. Tapi oleh Allah dijawab, laisa min ahli, wala tas'al lima, dan kamu jangan meminta sesuatu yang sesuatu itu sudah tidak ada hubungannya. Malaisa laka bi ilmun. Kamu jangan minta sesuatu yang kamu itu tidak tahu. Gitu. Anak kamu itu meninggal dalam keadaan non muslim. Gitu. Maka tidak bisa. Bahkan disebutkan laisa min ahli. Walaupun itu adalah secara biologis itu anak kamu, tapi itu bukan saudara kamu, bukan keluarga kamu. Dalam urusan akidah itu disebut ikhwan, disebut saudara, disebut keluarga. Itu kalau sama-sama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian juga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gitu. Yang mendahului, yang sudah meninggal, tapi dengan catatan bil iman. Kalau non muslim di situ terputus, nggak bisa. Kemudian surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim wa alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh cucu-cucunya yang beriman, maka kata Allah wa alhaqna bihim, akan kami pertemukan. Kalau sama-sama beriman. Kalau sudah keluar akidah itu nggak bisa. Jadi misalnya kita punya orang tua, mereka tidak beriman, sudah almarhum, itu kita doakan juga nggak bisa, kita berikan wakaf juga nggak bisa. Harus sama-sama orang yang beriman, baru nyambung. Ya, makanya. Bagaimana dengan masalahnya yang diberikan yang diberikan pada seorang saudara dan istri, bagaimana dengan yang menerima? Oh, kalau yang menerima nggak apa-apa. Yang menerima tidak apa-apa. Misalnya bapak kita non muslim, terus kita mewarisi, enggak apa-apa yang menerima. Halal. Ya sudah tidak menghasilkan. Ya, pokoknya kalau dia yang mengajikan bapaknya non muslim, enggak apa-apa. Iya. Tapi bapaknya muslim kan? Oh nggak apa-apa. Ongkosnya dari non muslim. Nggak apa-apa. Kita dibagi duit sama orang non muslim. Terus kita buat haji, nggak apa-apa, halal.
Itu wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lahum. Makanan kamu dan termasuk benda-benda sekarang itu halal bagimu. Ini ayatnya dengan halal kita. Jadi boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau harta mencarinya dengan jalan yang halal, ya, nipu segala macam. Apa? Kita menerima warisan dari orang tua kita yang non-muslim, itu nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Jadi kalau pahala itu ibaratnya begini, Bapak Ibu. Kalau pahala itu ibaratnya seperti api. Saya punya obor, ya kan? Saya punya obor. Terus Bapak Ibu nyundut obor saya, ya kan? Bapak Ibu obornya semua nyala. Terus obor saya apinya berkurang apa enggak? Enggak, itulah pahala. Itu. Tapi dengan tadi catatannya sama-sama beriman yang dikirimin, yang didoain. Jadi anaknya wakaf, ya, ditujukan untuk orang tuanya, tapi dengan catatan beriman. Nah, itu anaknya dapat pahala, yang dituju semua keluarganya dapat pahala yang sama, nggak berkurang. Kayak api disundut berapa orang saja, api saya tetap tidak berkurang. Itu pahala. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Masih lagi? Silakan. Nama lagi. Oh, mau bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, sering kita dengar istilah peduli ini. Kita ambil contoh dalam suatu bencana alam. Ini ada satu badan atau lembaga yang terus terang non muslim, kemudian mewakafkan atau membangun masjid di desa ini. Sebetulnya bagaimana kajian dari hukum Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada yang sifatnya itu kemanusiaan. Jadi ukhuwah dalam Islam itu ada 3. Ada ukhuwah yang sifatnya alamiah, bersifat insan, semua manusia, kemanusiaan, gitu. Jadi sifatnya internasional, tanpa melihat agama, ras, suku dan seterusnya. Orang bilang kemanusiaan. Jadi misalnya ada bencana alam di Aceh, kemudian yang meninggal bukan hanya orang Islam saja kan, macam-macam. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, segala macam itu. Nah, kita membantu, itu sifatnya kemanusiaan. Yang bantu, yang dapat pahala ketika yang bantu itu Muslim. Nah, kalau yang non Muslim, pahalanya hanya pahala dunia, gitu. Bukan berarti nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya, dia hanya sekedar dunia, ya kan? Minimal dia itu menjadi orang yang penuh disimpati orang lain, karena dia sudah berbuat kebaikan. Ya kalau usah jauh-jauh di kampung aja, misalnya ada orang non Muslim, tapi dia dermawan, akhirnya kanan kirinya termasuk satpam jagain, aman, ya kan? Itu kan manfaat langsung yang diperoleh, ya kan? Padahal kan nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi sifatnya kemanusiaan. Jadi di sana di suatu tempat itu dengan dalih kemanusiaan menolong di suatu daerah mana dia membangun, ya ada tempat-tempat ibadah, bangun masjid. Padahal yang bangun ini adalah campuran kan orangnya, yang sifatnya manusia itu bareng-bareng ke sana. Ya ada orang Islam, ada orang ini, ada organisasi kemanusiaan, berbagai macam agama di situ jadi satu. Di sono bangun masjid. Bagaimana? Yang mendapat manfaat dunia akhirat orang yang beriman. Yang
nggak beriman hanya mendapat manfaat dunia. Gitu. Nanti ketika ada tempat yang lain bangun gereja, bangun ini, itu manfaat dunia saja. Gitu. Tapi dalam Islam itu tetap kita disuruh membantu siapa saja. Membantu itu yang sifat kemanusiaan itu dalam Islam disuruh. Menolong itu tidak hanya menolong orang Islam, tapi menolong siapa saja dalam Islam itu disuruh. Itu disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Untuk itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Atau udah siang? Satu lagi kan terakhir. Tadi telah dijelaskan bahwa sebagai syarat dari wakaf itu ikhram. Ya, Tapi sekarang seandainya kita punya kontrakan, terus tanpa kita ikrarkan, tapi kita diputuskan sama anak, seandainya mama yang meninggal nanti, sebagian dari kontrakan itu disedekahkan di masjid, itu bagaimana Ustaz? ya, ya. Jadi kalau wakaf itu bagian daripada syaratnya ada ikrar. Karena kalau tidak ada ikrar, misalnya hanya dalam hati saja, memang Allah Maha tahu, maksudnya dalam hati saja. Tapi untuk di kemudian harinya, apalagi berupa kontrakan, ntar anaknya nggak tahu, nggak ada surat secara jelas, begitu orang tuanya meninggal, tiba-tiba, padahal itu kontrakan sama orang tuanya sudah diwakafkan ke masjid. Jadi kalau sudah diwakafkan ibu, kalau sudah diwakafkan selama-lamanya itu sudah nggak bisa dijual belikan, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dihibahkan. Kita punya kontrakan 10, 2 diwakafkan ke Masjid Al-Aqwa, maka selama-lamanya kontrakan itu sudah menjadi milik Masjid Al-Aqwa. Hasilnya setiap bulan satu pintunya 500, berarti 1 juta, 2 pintu, itu hasilnya setiap bulan harus ke masjid, nggak bisa diambil oleh anak. Kemudian ibunya, orang tuanya udah tidak ada, tetap selama-lamanya nggak boleh diwaris, nggak boleh diberikan, nggak boleh dihibahkan. Kalau makanya harus ada ikrar di awal. Siapa yang wakaf, siapa yang menerima wakaf, kemudian kalau bisa dibikin surat secara tertulis. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan nih nggak lama kemudian ada yang wakaf kontrakan buat masjid. Amin. Ini kalau ada yang wakaf masing-masing 2 pintu ada. Pada punya kontrakan. Itu masjid setiap bulan operasionalnya gampang. Kalau di Jawa itu penghasilan daripada sawah. Penghasilan sawah itu. Jadi ketika Sayyidina Umar mewakafkan tanah di Khaybar untuk Islam, itu hasil kebunnya berupa kurma segala macam itu semua sudah untuk kepentingan umat Islam. Ya, terima kasih. Mungkin waktunya siang, nanti bisa disambung di pertemuan berikutnya. Kalau masih ada yang ditanyakan materi-materi yang sudah dibahas, boleh ditanyakan ulang di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap umat Islam, seluruh keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seluruh anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum